Tuhan Yesus. Halo. Shalom. Halo. Oke, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan yang pertama, jemaat Tuhan boleh menanggapi yang kedua, hingga yang ke-13 kita baca bersama-sama. Di bawah perikop tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus ikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian orang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu bersama. Mari bersama. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Bapak saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah bertindak dalam kebijaksanaan. Nah, yang menjadi ayat kunci kita pada hari ini saya ambil di ayat ke-1b dan juga ayat yang ke-9 hingga dan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakannya ulang untuk kita. Ayat 1b, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Lalu saudara, kata sombong di ayat yang pertama secara harafiah berarti mengembungkan dada. Seakan-akan dada itu seperti balon yang semakin dipompa atau semakin ditiup, dia akan penuh dan mengembang. Seperti inilah orang yang menyombongkan pengetahuannya, mengembung, mengembang, menjadi besar, kelihatan indah dan kelihatan wow. Namun kenyataannya isi daripada balon itu hanyalah kosong. Tidak ada apa-apanya. Dan kita juga jangan lupa, balon yang mengembung besar itu, kalau tersenggol atau tertusuk, dia akan meledak. Ia akan pecah, menghancurkan dirinya sendiri, dan juga membahayakan sekitarnya, membuat orang terkejut. Demikian juga gambaran orang yang tidak bijak dalam menggunakan pengetahuannya. Mereka tidak hanya membuat dampak negatif pada diri mereka sendiri, tapi juga memberikan dampak negatif atau menjadi batu sandungan bagi orang di sekitarnya, bagi orang lain. Oleh karena itu, saya mau mengajak setiap kita, mari kita memulai awal tahun kita dengan kita belajar bijak dalam bertindak dengan kasih yang membangun satu sama lain.
Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus, dalam surat 1 Korintus pasal 8 ini, Rasul Paulus menyoroti hubungan yang erat antara pengetahuan dan kasih, antara teologi dan etika, antara doktrin dan kehidupan. Segala sesuatu yang telah dikatakan oleh orang-orang Korintus itu benar. Bapak Saudara, kita harus ingat bahwa orang-orang Korintus adalah mereka yang punya pengetahuan yang tinggi. Mereka punya intelektual yang bagus. Mereka tidak hanya pandai dalam intelektual, tapi mereka juga pandai dalam berbisnis. Mereka kaya akan hal itu. Sehingga mereka mengatakan mereka punya pengetahuan yang benar tentang fakta-fakta yang hakiki tentang Allah yang sejati, Allah yang satu. Yang sudah kita baca yang tadi di ayat ke-6. Mereka juga tahu dengan tepat bahwa berhala-berhala itu tidak ada dan hanya ada satu Allah saja. Sehingga bagi mereka memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu yang netral, tidak salah atau tidak benar. Jadi orang Kristen pada saat itu boleh makan dengan hati nurani yang bebas. Itu pandangan daripada orang-orang Korintus. Nah, semua yang dikatakan oleh orang-orang Korintus itu sebenarnya sinkron dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebenarnya pengetahuan mereka itu ada disesuaikan dengan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan itu lebih daripada sekedar pengajaran, lebih dari sekedar doktrin. Kekristenan adalah kehidupan yang penuh dengan kasih. Sikap yang tidak mengenal kasih dari orang-orang Korintus itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang sombong. Mereka membanggakan diri mereka karena mereka punya pengetahuan tentang Allah yang benar. Mereka mengakuinya roh dan dipenuhi dengan karunia-karunia-Nya. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang Allah, mereka merasa mempunyai roh dan mempunyai karunia-karunia. Itu semua ada kebohongan ketika mereka tidak mengimbangkan dengan kasih. Pengetahuan harus diimbangkan dengan kasih. Kalau tidak, orang-orang kudus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, mereka disebut orang-orang kudus akan menjadi kepala besar, bukan berhati besar. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang pengkhotbah, ada orang Kristen yang bertumbuh, ada juga orang Kristen yang hanya membengkak. Mereka tidak bertumbuh tapi membengkak. Bapak Saudara, inti dari pengajaran Rasul Paulus ini bukan soal makanan, tetapi soal kasih yang membangun, soal kebebasan yang kita miliki supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita yang lain. Kalaupun dia membahas tentang makanan dalam 1 Korintus ini ayat pasal 8, hal ini dikarenakan adanya pertanyaan yang muncul daripada jemaat Korintus. Sebenarnya fokusnya tidak hanya pada makanan tersebut, tapi pada hakikat kebebasan, hakikat kasih dan praktik hidup orang percaya. Dengan fokus itu, kita diajak untuk bijak dalam bertindak dengan kasih yang saling membangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu belajar daripada Rasul Paulus. Ketika ia sendiri mengatakan berdasarkan kebebasannya sendiri, ia boleh makan atau minum apapun. Tapi karena ia tahu ada orang yang menjadi tersandung apabila ia melakukan hal itu, ia lebih suka untuk menyangkal diri terhadap hal-hal yang diperbolehkan tersebut. Di ayat yang ke-13 tadi kita sudah baca. Rasul Paulus bersedia untuk membatasi kebebasannya demi mengasihi mereka yang lemah imannya. Kita pun perlu untuk lebih mengerti mereka. Mereka mungkin sulit untuk mengerti pengetahuan kita. Orang-orang sekitar kita mungkin sulit untuk mengerti jalan pikir kita. Tapi kita perlu juga untuk mengerti kelemahan mereka. Sebagai contoh, ada orang Kristen yang minum minuman beralkohol
alkohol dengan mengatakan bahwa itu bukan dosa selama kita bisa meminumnya dengan porsi yang tepat atau tidak memabukkan. Kita meminum minuman beralkohol bukan dosa karena kita bisa menahan diri, membatasinya, porsinya sesuai, karena itu juga sebagian untuk menjadi kesehatan bagi kita. Kita boleh minum asalkan itu untuk kesehatan kita. Bahkan Rasul Paulus juga pernah memberitahu kepada Timotius bahwa jangan hanya minum air putih saja, minumlah sedikit anggur untuk kesehatanmu. Itu artinya kita diminta untuk bijak dalam bertindak. Bukan karena kita diperbolehkan kita minum seenak kita minum sesuka hati kita sehingga kita menjadi mabuk. Sebenarnya ketika kita minum sesuka hati kita menjadi mabuk, itulah yang menjadi dosa. Tapi ketika kita minum sesuai dengan porsinya untuk kesehatan kita, itu baik bagi kesehatan kita. Namun jika hal itu menjadi batu sandungan, semisal kita juga minum alkohol, tapi itu menjadi batu sandungan bagi saudara kita, bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan atau bagi mereka yang sudah jauh daripada Tuhan. Ketika kita minum itu dan itu menjadi batu sandungan bagi mereka mempertanyakan dan mengatakan hal-hal yang tidak. Lebih baik kita tidak meminumnya. Dengan demikian kita sudah bijak dalam bertindak. Lalu saudara, ada suatu hari ada seorang bapak yang buta sedang menyusuri jalan di tengah malam yang gelap. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat kayu untuk mengarahkan jalannya. Nah, di tangan kirinya ia memegang senter. Dengan sempoyongan ia berjalan. Dari arah yang berlawanan ada seorang yang melihat lampu senter itu bergoyang-goyang. Orang yang tidak buta mengira orang tua itu, bapak itu yang membawa lampu senter itu sakit atau mabuk. Tetapi sementara orang itu semakin dekat dengan orang buta itu, orang yang tadi melihat, ia menduga, oh mungkin orang ini buta. Tapi untuk memastikannya, orang itu mendekat kepada bapak itu dan ia bertanya, "Pak, apakah Anda buta?" Lalu dengan tersenyum, bapak itu menjawab, "Iya." Lalu orang yang tidak buta ini terheran-heran. Orang buta kok pakai senter? Kan gak ada gunanya. Toh dia juga gak bisa lihat. Nah, supaya dia tidak penasaran, dia kembali bertanya kepada bapak itu, "Kalau begitu Pak, untuk apa Bapak membawa lampu senter?" Dengan tersenyum lagi, bapak itu menjawab, "Saya membawa lampu senter agar orang lain tidak tersandung karena saya. Karena di sini saya tahu gelap, tidak ada lampu. Saya membawa senter supaya orang-orang bisa melihat bahwa saya ada di sini, saya berjalan, sehingga orang-orang tidak tersandung atau menabrak saya, dia juga jatuh dan saya juga jatuh." Bapak-Ibu Saudara, ini adalah salah satu contoh gambaran tindakan bijak yang didasarkan pada kasih. Ia mengasihi orang lain, ia juga mengasihi dirinya sendiri, sehingga ia membawa senter ketika ia berjalan di tengah gelapnya malam. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus, cara terbaik untuk menolong saudara kita agar tidak tersandung adalah dengan mengasihi mereka, bukan dengan menyombongkan pengetahuan kita. Inilah lampu senter yang dipegang oleh Rasul Paulus. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Roma pasal 14 ayat 13 dan 15. Oleh karena itu, marilah kita tapaki langkah hidup kita di tahun yang baru ini dengan lampu senter kasih. Mari kita mempergunakan pengetahuan kita, keterampilan yang ada pada kita, maupun talenta yang ada kepada kita dengan bijak, supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tindak dan kebijaksanaan tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tidak hanya kita yang mendapat pujian,
Tapi ketika kita bertindak dengan bijaksana, nama Tuhan kita boleh dipermuliakan, nama Tuhan kita boleh ditinggikan, dan orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita. Orang-orang boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan berada pada kita, sehingga mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka boleh melihat bagaimana perlakuan hidup kita, bagaimana cara hidup kita boleh serupa dengan Kristus, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, tapi kita boleh menjadi contoh bagi mereka, membawa contoh dalam kehidupan mereka, dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai di kehidupan kita, di sekitar kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Mari kita bertindak dengan kebijaksanaan yang ada pada kita. Mari kita minta pada Tuhan untuk kebijaksanaan tersebut, sehingga kita ketika kita bertindak, kita tidak bertindak sesuai sesuka hati kita, tapi kita bertindak dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di awal tahun ini, mari kita memulai langkah kita, perjalanan hidup kita bersama Yesus dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita minta kebijaksanaan itu daripada Tuhan, karena Dialah pemilik kebijaksanaan itu. Mari kita minta itu daripada Tuhan, sehingga kita boleh bijaksana dalam kehidupan kita, dalam kita bertindak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa bagi saudara. Bapak kami surga, bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini juga kami boleh mendengar sedikit daripada firman Tuhan. Bila kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami boleh bijak dalam kami bertindak dalam kehidupan kami. Bagaimana kami boleh bijak melakukan segala sesuatu di kehidupan kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh dikenal oleh orang-orang di sekitar kami. Bila Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat kerjasama daripada Tuhan, sehingga kami boleh berhikmat dalam kami bertindak di kehidupan kami, dalam kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kami yang telah mendengar. Ingatkan kami Tuhan, berbicaralah terus kepada kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh mengingat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Bok Sudwi. Mari terlebih dahulu kita menaikkan pujian. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan Sang Jaya Gunung, dan
setia saja. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Bersama-sama. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Kau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya yang kupercaya, dan kami mengetahui Engkau sumber kekuatan bagi kami. Sehingga pada kesempatan ini kami membawa doa kami, menaruh pengharapan kami bahwa di dalam Engkau ada jawaban atas setiap seru doa kami. Kami terus menyerahkan penyelesaian pembangunan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan terus mengerjakannya, bahwa Tuhan sudah merancang begitu baik untuk penyelesaian pembangunan gereja ini. Kami juga berdoa untuk gereja ini secara khusus, secara organisasi. Kami berdoa untuk gembala sidang, kami berdoa untuk majelis gereja. Biarlah kami mulai di tahun 2023 dan satu arah yang bersama-sama kami kerjakan. Engkau memberkati setiap majelis gereja untuk boleh menyusun program 2023 Berita Bijaksana, sehingga di bulan depan kami akan bersama-sama duduk untuk menyatukan arah perjalanan pelayanan kami di tempat ini. Kami juga menaikkan syukur di dalam doa kami Tuhan, karena sudah 4 tahun ini TK PAUD Tuhan percayakan kami buka, dan kami percaya melaluinya banyak orang diberkati. Ada beberapa keluarga juga telah memutuskan percaya dan mengikut Tuhan melalui sekolah TK PAUD ini. Tuhan kiranya terus menolong sehingga guru-guru boleh mengajar dan menjadi berkat, sarana anugerah bagi anak-anak, bahkan bagi kedua orang tua mereka, sehingga anak-anak itu diberkati bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi mereka juga boleh memahami tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka boleh mau percaya, sehingga bukan hanya mereka anak-anak itu, tetapi juga kedua orang tua mereka, bahkan saudara-saudara mereka. Tuhan terus pakai TK PAUD kami berkembang lebih lagi ke depannya.
Kami juga mendoakan seluruh kehidupan jemaat yang Tuhan telah percayakan menjadi domba-domba gembalaan kita. Tuhan, Engkaulah sang gembala agung bagi mereka. Mari Bapa, Engkau menuntun kehidupan umat-Mu. Engkau memelihara kehidupan umat-Mu. Engkau memberi kepada mereka kesehatan. Engkau memelihara keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan Engkau juga menolong ekonomi, kebutuhan hidup yang selalu ada setiap hari. Tuhan sediakan cukup, bahkan melimpah-limpah bagi jemaat-Mu. Dan kami tahu, percaya melalui mereka juga ada sebuah beban yang Tuhan taruh untuk juga ikut ambil bagian mendukung pelayanan di gereja ini. Mari Bapa berkati umat-Mu, sehingga melalui berkat yang Tuhan curahkan, mereka juga ikut ambil bagian memberkati pelayanan yang ada di tempat ini. Kami terus mendoakan orang-orang yang terus setia mendukung pelayanan di tempat ini, supaya mereka terus diberkati Tuhan melimpah-limpah, sehingga mereka akan semakin dipakai secara luar biasa. Terlebih kami mendoakan untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lawat senantiasa. Hari ini bagi mereka yang tidak sempat hadir dalam peribadatan kami di pagi ini, kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong mereka, sehingga pada kesempatan sore hari nanti mereka boleh hadir beribadah di gereja ini. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersolat. Tempat ini, biarlah terlebih dahulu Engkau boleh mengalami dan menerima berkat-Nya daripada Tuhan. Arahkanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Berikanlah sepanjang hidupmu penyembahan kepada Tuhan, dan terus menundukkan diri taat kepadanya. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Shalom, ibadah kita sudah selesai. Minggu depan kita masuk di hari Minggu, adalah hari Sintia ya, tahun baru Imlek ya. Tetapi saya mengimbau kepada kita semua, memang sibuk biasanya, tapi ambil komitmen untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain Bapak Ibu, supaya kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.